Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum saya masuk ke materi hal-hal yang dilarang ketika kita wudhu, ya, maka saya akan mengutip sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab menerima hadis langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata baginda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyati, ya. Kemudian dia yadkhulu min ayyiha syaa. Artinya begini, siapa yang setelah melakukan wudhu kemudian membaca doa setelah wudhu yang sudah kita bahas, ya, doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kata baginda Nabi, maka dibukakan baginya. Apa yang dibuka, Pak Bu? Yang dibuka pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8. Pintu surga jumlahnya ada 8. Dibuka untuk siapa? Untuk orang yang wudhu kemudian membaca doa wudhu tersebut, min yadkhulu min ayyiha, dari manapun pintu yang akan kita masuki. Bebas, ya. Itu kata baginda Rasulullah berdasarkan hadis dari sahabat Umar dari baginda Rasulullah SAW. Jadi siapa yang istiqomah, kadang-kadang kita tuh habis wudhu tuh kelamaan, padahal itu manfaatnya luar biasa, ya. Jadi saya ulangi lagi, kata baginda Nabi, futihat lahu abwabul jannati as-samaniyati tadkhulu min ayyiha syaa. Dibukakan baginya pintu surga yang 8, kemudian dibebaskan kita masuk dari pintu mana. Ya, gitu. Itu manfaatnya tuh keutamaannya. Ya. Nah itu. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Beliau baginda Nabi mengatakan, la yusbighu 'abdun al-wudu'a. Tidaklah seorang hamba yang menyempurnakan wudhunya. Wudhu menyempurnakan tuh benar, tidak buru-buru, ya. Ya, baca doa, ya, jangan sampai kita enggak sesuai dengan batas wudhu, batas-batas anggota wudhu yang kita basuh, ya. Terus apa kata Nabi? Illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Seorang manusia yang wudunya sempurna, benar sesuai dengan syarat rukunnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ma taqaddama min dzambihi, dosa yang sudah kita lakukan di waktu dulu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Yang dimaksud adalah dosa kecil. Mungkin kita dulu pernah membentak suami kita, lupa minta maaf. Jadi Bu, ya, kalau lebaran dulu ditulis sebelum lebaran, berapa nih yang salah saya sama suami, ditulis. Pas begitu hadapan suami, Bang, maafin doa ya, dosa yang pertama nomor 1 ini, Bang. Nomor 2, nomor 3, terus ya, jangan banyak-banyak, ya. Waduh, ya. Kita belum sempat minta maaf sama suami, kita belum sempat minta maaf sama istri, kita belum sempat minta maaf sama tetangga, sama saudara, ya. Mungkin ketemu sama saudara dianggapnya kita nggak negor, buang muka, ya. Kadang-kadang saya mikir, Pak Haji, nih, kok buang muka, emang mukanya ada berapa dibuang-buang gitu kan? Muka cuma satu dibuang-buang, ngapain kan gitu, ya. Nah, ya kita lupa namanya manusia kan, ya. Kita nggak ngelihat gitu, dia tersinggung, kok ketemu sama gua dia kagak negor, ya.
Nah, dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan baik di masa lalu maupun masa yang akan datang, kalau kita ada dosa kecilnya maka diampuni oleh Allah. Ya, kan luar biasa. Itu baru selesai wudhu, dosa kita, dosa-dosa kecil diampuni. Kecuali dosa besar, kalau dosa besar bisa diampuni kecuali dengan cara taubatan nasuha, membunuh, mabuk-mabukan, berjudi, berzina. Nah, itu dosa besar, bisa diterima amal ibadah kita kalau taubat. Kalau nggak taubat nggak bakal diampuni. Ya, itu ya. Itu kemanfaatan wudhu luar biasa. Makanya kata Nabi, al wudhu nurun. Wudhu itu cahaya. Makanya kalau orang rajin berwudhu bercahaya, ya. Apalagi habis wudhu kita masuk ke musola, lampunya terang, makin bercahaya lagi, ya Bu ya. Apalagi di awal bulan suami baru gajian, makin bercahaya lagi. Ya, bukan itu mah embel-embel aja ya. Tapi intinya bukan itu. Ya, itu keutamaan membaca doa setelah wudhu. Makanya harus kalau kita udah hafal, jangan ditinggal terus dibaca ya. Oke. Belum hadis yang berikutnya, ya kan? Wa yuktabu lahu thawabu zalika ila yaumil qiyamah. Selama orang yang wudu dan terus baca doa setelah wudu, maka ditulis pahalanya sampai kiamat. Ya, pahalanya enggak putus-putus. Tuh ya. Kalau pahalanya enggak putus-putus berarti secara tidak langsung dosanya juga berkurang. Dan nanti di yaumul mizan, di yaumul hisab, pada saat kita dihisab, ya, karena kita istiqomah wudhu dan membaca doa setelah wudhu, maka mudah-mudahan timbangan amal baik kita lebih berat daripada timbangan amal buruk kita. Ya kan? Artinya memudahkan ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata luar biasa pahalanya, ya kan? Itu baru doa setelah wudhu. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi, la yuhafidhu al-wudu'a illal mu'minun. Tidak ada yang bisa menjaga wudhu, tidak ada yang bisa istiqomah wudhu kecuali orang yang beriman. Ibu suami pulang, kita ada gosip suami begini begitu, ya, ibu jangan langsung marah-marah, Bu, ambil air wudhu. Karena apalagi tetangga menggosok-gosok tuh, suami po tadi ane lihat di sana po lagi berduaan di warung nasi uduk lagi berduaan. Iya berduaan sama tukang nasi uduknya, lagi beli nasi uduk, ya kan gitu. Jadi ketika kita emosi ambil air wudhu, kata Nabi. Karena ketika emosi kita ambil air wudhu, insya Allah tensi kita jadi turun, ya, pala kita dingin, hati kita adem. Ya, karena apa? Karena marah itu adalah dari syaitan. Coba aja Pak kita wudhu, ya, setelah wudhu istighfar, maka nggak jadi marah. Jadi banyak sekali keutamaan wudhu. Kalau anak-anak kita, ya, dulu saya waktu di pesantren ya Pak Bu, kalau ngomong hafal tuh ambil air wudhu dulu. Itu alhamdulillah kalau kita mau belajar mau menghafal ambil air wudhu, itu gampang sekali masuknya. Gampang paham apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tuh langsung paham. Ternyata wudhu itu katanya mencerdaskan. Ya. Jadi wudhu itu bisa mencerdaskan. Kenapa? Karena dosa-dosa kita diampuni, maka kemudian karena kita anggaplah tidak ada dosa-dosa kecil, maka ilmu gampang masuk. Itu ya. Sehingga yang kemarin saya terangkan, ketika kita mencuci tangan itu sebenarnya mencuci atau menghilangkan
merontokkan dosa tangan kita. Ya, ketika kita membasuh hidung, ngisep air ke dalam hidung, itu sebenarnya sedang merontokkan dosa yang dilakukan oleh hidung kita. Ketika kita membasuh wajah, ya, membasuh muka, itu sebenarnya sedang menghilangkan dosa yang diperbuat oleh muka kita. Contohnya apa? Oleh mata, oleh telinga. Hakikatnya begitu. Ya. Makanya tadi pas sesuai dengan hadis Nabi tadi, dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang diampuni. Seperti itu ya. Selanjutnya, faslun wajtanib fi wudu'ika sab'an. Hal-hal yang harus dihindari ketika wudu itu ada 7 macam yang kalau kita bisa mengendalikan, yang kita bisa menghindari, maka wudunya sah. Bukan yang membatalkan wudu ya. Kalau yang membatalkan wudu nanti ada lagi pasalnya. Yang pertama, la tanfud biyadika fatarashal ma. Jangan sampai tangan kita itu apa? Nyiratin air. Jadi ketika wudu itu tangan itu kuat gitu. Jadi teman kita yang sebelah itu keciratan semuanya. Karena ada orang yang wudu tangan itu kayak orang apa was-was. Sehingga itu boros air, kemudian teman yang di sebelah kita, wah, kebasahan semua lu, wudu apa mandi sih lu gitu kan. Wah, enggak kira-kira. Nah, itu enggak boleh. Makruh. Ya. Walatal yang kedua, walatal tamu wajhuka wala wajhaka wala ra'suka bil ma'ilat. Enggak boleh kita apa namanya mengusapkan air ke muka kita dengan gak kira-kira gitu. Langsung dipenuhi tangan kita pakai gitu. Atau kita satu ember buat apa namanya? Buat muka gitu. Ya, berlebihan gitu kan. Nah, itu nggak boleh itu ya. Itu makruh tuh kalau bahasa kita dibenci oleh Allah. Bukan dosa tapi dibenci sama Allah, sama aja, lama-lama kalau makruh menjadi dosa kecil. Ya. Tuh. Yang ketiga, wala tatakallam fi athar wudu, enggak boleh ngomong sambil wudu sambil gosipin orang. Itu tuh itu tapi sambil wudu. Ya. Makruh juga itu, ya. Apaan sih lu, udah tenang aja, ntar aja gue yang bayarin gitu artinya. Tapi sambil wudu. Saya juga ada orang dewasa, saya lagi wudu sholat zuhur, diajak ngobrol, saya nggak layanin kan gitu. Saya bilang maaf ya, tadi lagi wudu, soalnya kan kita waktunya ngobrol ada, waktunya wudu ada, karena itu makruh. Oh iya, diajak ngobrol, ditanya saya lagi wudu, mau jawab bagaimana? Nah berarti orang itu belum ngerti, ya kan? Lagi wudu ngobrol, pertama juga nanti kelamaan, apalagi wudunya antri pak. Kadang-kadang kalau Jumatan itu kan wudu antri, ya nggak usah ngobrol sendiri aja. Kalau kelamaan orang lama amat sih wudu kan gitu kan. Ya kan ada orang yang wudu tuh kayaknya takut nggak sah, takut nggak sempurna gitu kan. Nah itu nggak boleh itu ya. Jadi ngomong lagi wudu itu makruh. Jangan ngobrol, tahan aja, nanti aja setelah wudu, setelah doa wudu, ya syukur-syukur setelah sholat gitu kan. Nanti kalau ngobrol dulu setelah wudu mau sholat terlambat lagi jamaahnya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa apa ya, nggak bisa memahami situasinya, ya. Nah ini yang sering kali saya lihat banyak sekali orang yang sambil wudu tapi ngobrol gitu kan, ya. Oke, itu nggak boleh ya. Wala tazid fil ghusli ala thalatha marratin. Kalau kita wudu tidak boleh lebih dari 3 kali. Kan disunahkan 3 kali ya. Membasuh tangan, pokoknya semua membasuh anggota wudu 3 kali. Oh kita lebihkan takut enggak afdol, saya tambahin 2 kali. Kurang 3, mau mumpung lagi banyak air hujan. Banyak air hujan tuh katanya. Ngapain sih 3 kali? Apalagi bulan puasa kan sekalian nyegerin kepala nih, dipopol pakai air gitu biar kuat puasanya kan gitu kan, ada yang begitu
nggak boleh ya. 3 kali batasnya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi tidak boleh melebihi dari 3 kali ketika membasuh anggota wudhu. Hanya 3 kali. Ya, makanya dihitung ya. Kejadian yang sering begini. Ketika orang lagi wudhu ngobrol itu kadang-kadang dia lupa berapa kali tadi basuhnya kan gitu kan. Kenapa? Karena sibuk ngobrol. Jadi dia lupa apa yang belum dibasuh kan gitu kan. Jadi artinya apa? Fokus kita, konsentrasi kita ketika wudhu jadi buyar gara-gara ngobrol, nggak fokus. Ya, pertama nggak fokus, yang kedua makan waktu, gitu ya. Ya. Yang kelima, wala taksir sabbul ma'i min ghairi hajatin bimujarrodil waswasati. Tidak boleh menuangkan air ya ke anggota wudhu dengan kebanyakan ya. Kalau keran nih, makanya kalau ada orang ukurannya dibuka full, nyerat kemana? Sebenarnya nggak boleh begitu, sedang aja ya. Sehingga air itu sampai kelebihan. Kenapa? Akan menyebabkan penyakit was-was. Penyakit was-was itu ragu-ragu. Ya, kan suka ada ya kan orang ragu-ragu wudhu. Ya, jangankan mau membasuh tangan ya kan, niat aja berulang-ulang. Nawaitu. Jadi yang di belakang antri kan. Nah, jadi penyebab was-was itu pertama kita khawatir belum sah, diulang lagi. Yang kedua tadi mengulang-ulang, tadi seberapa kali. Jadi bukan orang pikun was-was begitu. Ya. Tapi saya sih selama di sini belum ketemu sama orang was-was ya. Jadi waswas itu datangnya dari setan. Makanya di sini dikatakan fal muwaswisina syaitanun yadhaku bihim yuqalu lahu al-walhan. Ya, kata Imam Al-Ghazali, orang yang was-was itu ragu-ragu, ya lagi wudhu hampir berkali-kali diulang-ulang. Itu sebenarnya dia telah dihasut, dibujuk oleh setan, ya, yang menertawakan dia, ditertawakan. Nah, setan kata Imam Al-Ghazali, setan yang bertugas menggoda orang wudhu, lagi wudhu perasaan kentut, ulang lagi gitu kan, ya, gitu kan. Perasaan ada yang belum basah diulang lagi. Itu setan, namanya setan walhan. Imam Al-Ghazali membagi kelompok-kelompok setan yang bertugas menggoda manusia. Untuk yang menggoda orang wudhu itu namanya setan walhan. Kata Imam Al-Ghazali, yuqalu lahu al-walhan. Ya. Walhan itu dari kata lahan. Lahan itu berarti menertawakan atau mempermainkan kita. Jadi kalau ada orang was-was, dia tidak sadar bahwa dirinya sedang dipermainkan oleh setan. Ya. Namanya setan walhan. Paham ya? Oke. Yang keenam, wala tatawadda bil ma'il musyammasi. Tidak boleh wudu menggunakan air panas. Pertama, kulitnya juga terkelupas gitu. Air panas itu kan. Kalau zaman dulu kan beda, nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh wudu tuh ada di kobangan, di lapangan, di sawah, mungkin kalau di Arab itu di tengah-tengah padang pasir ada kubangan air gitu kan, atau balong gitu kan. Nah, biasanya kan kalau lagi jam 11-12 kan lagi panas tuh. Nah, kita wudhu itu makruh. Ternyata apa yang menyebabkan makruh? Kita tidak boleh berwudhu dengan bukan air hangat, Pak. Kalau air hangat nggak apa-apa, lagi kurang sehat kan kadang-kadang kedinginan kan. Mau tayamum kita nggak mau air hangat, beda sama air panas ya. Air panas jadi bukan air direbus. Wah, air direbus nggak boleh ya, nggak boleh, jelas itu makanya. Itu lebih bahaya lagi kan gitu. Nah, air yang memang misalnya kita taruhnya kepanasan nih, ya.
Torennya kepanasan, pas begitu dibuka kerannya kan panas banget, jangan dulu dipakai wudhu Pak. Buka keran dikit sampai air itu sedang lah, nggak terlalu panas ya. Ternyata apa kata Nabi, kalau orang berwudhu menggunakan air panas, air yang panasnya kena matahari, bukan panas direbus ya, awas, atau panas dispenser, bukan, itu akan menyebabkan penyakit kulit. Kalau bahasa Arabnya penyakit baros, jadi penyakit kulit ya. Jadi enggak, wudhu itu kan menyehatkan, tapi kalau air yang kita pakai airnya panas kena matahari, maka bukan menyehatkan tapi menyakitkan atau menimbulkan penyakit. Ya kalau sekarang sih alhamdulillah di kita enggak ada ya. Tapi yang saya pernah alamin gitu, kalau toren di atas lantai 2 gitu kan. Nah, kemudian kepanasan enggak dikasih tutup atasnya. Nah, itu sering kali terjadi seperti itu. Ya. Oke. Paham ya? Nah, itu. Yang ketujuh, wala minal awanis sofariyati fahadi as-sab'atu makruhatun fil wudu. Apa wudu menggunakan tempat, ya kalau zaman dulu kan pakai apa namanya, bukan ember ya, kayak tembaga gitu, jadi tempat yang dari tembaga ya kan, tembaga apalagi kalau kena panas ditaruh di baskom kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kalau dibudayakan tembaga itu kan bukan buat bikin itu ya, dodol ya kan. Nah, kalau zaman dulu saya waktu kecil pernah lihat itu, jadi baskom tapi dari tembaga. Tahu sekarang masih ada apa enggak itu? Enggak. Kenapa? Karena kurang bagus. Pertama juga dari mungkin baunya kan ya. Jadi itu. Ya. Pokoknya kalau sekarang apa? Kalau dihubungkan dengan sekarang, kalau dikiaskan sama sekarang, mungkin kita tidak boleh menaruh air untuk wudhu di tempat-tempat yang memang baunya menyengat. Ada juga saya pernah apa namanya lihat itu, pernah nemu kayak baskom plastik tapi baunya nggak enak, ya bau banget itu kan ada ya. Nah mungkin karena apa ya, bahan-bahannya kurang bagus. Kan kadang ada yang bau plastik baunya nyengat banget gitu. Ada yang begitu tuh ya. Atau kita misalnya dimasukkan ke tempat yang memang tempat itu kotor, misalnya banyak lumutnya gitu. Jadi artinya tempat yang memang tidak sehat secara kesehatan ya. Berarti wudhu itu juga harus memperhatikan tempatnya ya kan. Oke. Sehingga di dalam hadis Nabi wa fil khabari anna man dzakarallaha 'inda wudhuhi tahara lahu jasadahu kullahu. Kata hadis Nabi, sesungguhnya orang yang berwudu tapi dia ingat Allah, selalu ingat Allah. Makanya gini, selalu ingat Allah itu bukan lagi Allah bukan begitu. Wudunya kita membaca doa yang kita bisa, ya kan? Jadi lagi wudu tapi pikirannya itu nggak kemana-mana. Ya, kita lagi wudu tapi fokus wudu ya. Kata Nabi, maka taharallahu jasadahu kullahu. Allah akan mensucikan, membersihkan seluruh jasadnya. Ya kan? Wa man lam yadhkur Allah lam yadhkur minhu. Kalau kita tidak membaca doa, ya, gitu kan? Tidak membaca doa nih wudunya. Nah, berarti dia belum suci. Udah dari awal sampai akhir dia lupa niat. Itu belum dianggap suci. Ya, artinya ini penting sekali bahwa kalau kita mau wudu jangan sampai lupa niat wudu. Sekalipun terburu-buru imam udah di masjid di musala udah qomat, imam udah takbir buru-buru sampai kita lupa niat wudu, nggak boleh. Nggak sah yang pertama. Yang kedua, kita tidak dianggap suci. Ya, artinya wudu kita tidak diterima oleh Allah. Ya, paham ya? Kalau begitu apa kesimpulannya? Ya, yang pertama tadi nggak boleh kita wudu cirat-ciratkan air. Yang kedua tidak boleh membasahi terlalu basah. Apalagi lagi bulan puasa, ya diguyur langsung kepalanya gitu kan. Katanya disunahkan membasuh kepala
Sebagian bukan diguyur karena apa? Dengernya sambil lewat gitu kan. Oh diguyur tuh katanya, wah repot juga itu. Ya kan? Tidak boleh kita ngomong lagi wudu ngomong, ngobrol apa aja. Kecuali darurat. Ada berita yang kurang menyenangkan, itu orang tuanya atau kena musibah tuh. Gak apa-apa darurat. Atau awas tuh di belakang itu ada ular mau gigit. Gak apa-apa, berarti kan menyelamatkan teman. Ya, mungkin di kampung ya kan. Di kampung kadang-kadang wudunya di balong, di empang gitu kan. Awas tuh ada ular tuh gitu kan. Nah, itu darurat. Awas tuh kepleset atau kita mau menginjak kotoran itu awas ada kotoran tuh. Ada kotoran ayam dekat kaki ente, nah nggak apa-apa. Berarti dalam keadaan darurat gue lagi ingetin ya. Tuh, yang didiamin aja nggak boleh sampai temannya dipatok ular diamin aja kan nggak boleh katanya lagi wudhu ngomong. Nah, yang nggak boleh itu kalau memang kita ngomongnya ya nggak jelas nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ngingetin temen awas tuh ada ular di belakang ente. Nah, wajib kita ingetin ya demi menyelamatkan nyawa. Motor itu tuh gak ada, motor itu diambil maling. Nah, apa ngasih tahu biar kalau ngajarnya nggak kejauhan bahkan. Motor temannya dicuri sama maling lagi wudhu dia mau aja. Kan motor lagi wudhu. Ya kan? Jangankan wudhu sholat pun kalau dalam keadaan yang membahayakan wajib dibatalkan. Kita lagi sholat nih, mohon maaf ya tetangga kita ada yang rukonya kebakaran. Batalkan sholatnya, kita bantu mobil padam bakar. Ya, jadi jangan hanya mikirin ibadah aja tapi tetangga mau kecelakaan bagaimana? Ada kecelakaan, sholat aja. Nolong orang kecelakaan karena musolanya pinggir jalan, batalkan saja. Lebih baik menolong orang yang kecelakaan. Kan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian tidak boleh melebihi 3 kali membasuh anggota wudhunya. Ya. Nggak boleh melebihi. Kelebihan 3 kali, tapi misalnya yang kemarin kan kita udah bahas nih, kalau membasuh kaki sampai mata kaki ya lebih baik naik dikit lah. Jangan sampai dengkulnya dibasuh juga. Nggak boleh itu. Namanya melebihi batas, terlalu lebay kalau terlalu berlebihan ya. Karena namanya ibadah nggak boleh berlebihan. Kalau batasnya segitu ya segitu. Jangan kelebihan banyak gitu kan. Saya takut nggak afdol maka saya dengkul saya basuh juga. Wah, nggak boleh begitu, namanya berlebihan. Ya, harus sesuai dengan aturan saja. Ya, jangan sampai kita terkena penyakit was-was, ragu-ragu. Ya, karena tadi ragu-ragu itu adalah bisikan setan, setan yang menggoda orang wudhu namanya setan walahan. Tadi perasaan kentut. Bagaimana kalau saya antara kentut apa enggak? Tunggu dulu. Ada kecium baunya enggak? Karena yang namanya kentut pasti bau. Kalau enggak ada baunya, oh berarti itu mainan setan ya. Lanjut aja, ya perasaan kayaknya kentut. Jangan, kalau perasaan jangan dianggap kentut. Kecuali kenyataan, oh ya baunya kalau kita nggak terasa, ya teman kita bau kentut, ente kentut ya lagi wudu. Iya kali ya, nah berarti benar tuh kita kentut kan gitu ya. Jangan main perasaan ya. Nah, kita nggak boleh wudu main perasaan. Kalau sama orang boleh main perasaan. Ya, ya gitu ya. Nah ini penting Pak, karena apa? Kita ternyata nggak tahu hukumnya, ternyata wudhu kita salah, wudhu kita nggak benar, wudhu kita nggak diterima, kan gitu. Ini hal-hal yang dasar tuh yang seperti ini ya, seperti itu. Oke, baik, saya kira demikian. Saya sudah simpulkan, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya, dan karena ini adalah praktek kita setiap waktu ya. Karena setiap waktu kita berwudu, maka kita harus mengerti karena kita sudah tahu cara-cara yang benar seperti apa. Ya, baik. Masih ada waktu sih ya Pak Jani ya. Kalau ada yang mau tanya boleh Pak ya, kita diskusi aja, kita musyawarah aja. Ya, silakan Pak Jani. Kalau wudu jangan berlebihan. Kalau batasnya itu bukankah kita melewati dari batas itu kita sunahnya? Ya, boleh melebihi boleh tapi sedikit aja.
Kan misalnya batas mencuci kaki sampai mata kaki. Nah, boleh naik dikit sampai ke betis. Jangan sampai lutut dibasuh. Nah, itu berarti kelebihan. Ya, bedakan lebih sama kelebihan, bedakan. Kalau lebih dikit gitu. Ya. Membasuh tangan kan batasnya sampai siku, lebihin dikit. Ya, jangan kelebihan sampai ke batas lengan. Nah, itu kelebihan. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya, Bu? Gak apa-apa, Bu. Kalau ada yang mau nanya aja, Bu ya. Lupa apa, Bu? Oh, iya. Nah, oh gitu. Kalau lupa bacaannya nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa niat. Iya. Nah, ya. Kalau lupa, oh lagi basuh tangan, lagi basuh muka, lupa bacaannya, nggak apa-apa. Ya, karena itu sunnah. Tapi kalau sampai lupa niat, nggak boleh, harus diulang lagi. Kenapa? Karena niat itu adalah rukun yang harus dikerjakan. Gitu, Bu ya. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Baik, kalau nggak ada saya kira cukup ya. Mudah-mudahan karena kita menjelang puasa ya Bu ya. Mudah-mudahan umur kita sampai ketemu bulan puasa ya kan. Dan kita sudah ngaji, maka kita praktekkan wudhu kita pada hari-hari berikutnya akan lebih baik lagi, sehingga kalau kita wudhunya sempurna, tadi janji Allah akan diampuni dosa-dosa kita dan Allah akan berikan surga untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Mari kita tutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Allahumma